Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Kelompok kami terdiri dari Restu Anzani Moharomah, Lu'luil Maknun, Dani Dwi Kuncoro, dan Juni Sungsang Prakosa. Materi yang pertama, itu kita akan membahas mengenai uraian jabatan. Uraian jabatan memiliki pengertian adalah informasi yang diperoleh melalui daftar pertanyaan, wawancara, bukti catatan, dan hasil pengamatan dalam laporan analisis jabatan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa uraian jabatan ini diperoleh dari atau setelah melakukan analisis jabatan. Uraian jabatan ini menitik beratkan pada dua hal, yaitu uraian jabatan sebagai standar fungsi dan uraian jabatan sebagai menunjukkan isi jabatan atau isi pekerjaan. Nah, itu tuh ibaratnya tuh kalau menitik beratkan pekerjaan itu menjelaskan secara singkat jabatannya itu atau pekerjaannya itu yang dilakukan apa aja sih gitu. Yang pertama, data dalam uraian jabatan. Nah, data-data yang diperoleh oleh catatan uraian jabatan ini mencakup dua hal penting. Yang pertama itu sifat pekerjaan yang bersangkutan. Yang kedua jenis pegawai yang sesuai dengan sebuah pekerjaan. Ibaratnya itu persyaratan pegawainya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai data yang berhubungan dengan sifat jabatan. Nah, data-data yang berhubungan dengan sifat jabatan itu yang pertama tentu adalah nama jabatan itu sendiri. Jadi nama jabatan dalam uraian jabatan itu harus jelas. Yang kedua, dalam setiap jabatan itu kan ada subbagian. Nah, subbagiannya itu bekerja sebagai apa, bertanggung jawab di jabatan apa gitu. Terus yang ketiga itu jumlah pegawai. Nah, di setiap subdivisi itu mungkin biar efektif itu pegawainya akan ditentukan dengan kapasitas tertentu. Yang keempat itu ikhtisar jabatan atau rangkuman jabatan, uraian secara singkat. Nah, terus yang kelima itu uraian jabatan. Bedanya dengan ikhtisar, kalau ikhtisar tadi itu kayak pengertian jabatannya itu apa, tugasnya apa. Nah, di uraian jabatan ini lebih rincikan lagi per poin mengenai uraian tugas yang berdasarkan pelaksanaan, tingkat kesulitan, peralatan penunjang, misalnya alat yang menunjang pekerjaan tersebut, dan durasi pekerjaan. Terus selanjutnya adalah keterangan hubungan antar jabatan. Jadi hubungan kerjasama antar jabatan itu seperti apa gitu loh. Misalnya manajer bagian gudang sama pemasaran. Nah, itu kan mesti ada hubungan kerja. Nah, itu keterangannya itu mencakup hubungan kerja seperti apa sih antar jabatan tersebut. Selanjutnya itu yang ketujuh ada catatan mengenai jenjang karir. Nah, misalnya dari karyawan biar jadi manajer kayak gimana jenjang karirnya. Nah, itu nanti uh, dibuat di uraian jabatan, dijelaskan bagaimana dia bisa promosi jabatan itu syaratnya apa saja sih. Nah, itu bisa dituangkan di uraian jabatan. Terus yang H ini ada pelatihan pengembangan kemampuan. Jadi ada pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan di sebuah jabatan. Yang terakhir adalah jumlah dan jenis kompensasi. Nah, itu berkaitan dengan reward atau bonus, gaji atau cuti. Nah, itu juga diatur di dalam uraian jabatan. Yang kedua, data yang berhubungan pegawai dengan karakteristik pegawainya. Jadi ibaratnya ini persyaratannya sih. Jadi di uraian jabatan itu ada spesifikasi pegawai yang dibutuhkan itu seperti apa sih. Nah, itu pasti yang pertama mencakup jenis kelamin dan usia. Yang kedua adalah kriteria jenis fisik tertentu yang diinginkan. Nah, ini berkaitan nanti pekerjaannya itu akan menyangkut bidang apa sih, membutuhkan jenis fisik tertentu enggak, misalnya tinggi badan, kemampuan melihat. Nah, itu nanti ditaruh di kriteria jenis fisik tertentu. Yang ketiga ada ketangkasan. Ketangkasan khusus ini ya misalnya skill-skill atau kemampuan lain, kemampuan khusus yang biasanya itu memerlukan sertifikasi, misalnya spesialis psikolog kayak gitu misalnya, atau pembantu dalam
perawat. Nah, itu kan juga ada pendidikan perawat. Nah, itu ketangkasan khususnya ada di situ. Syarat-syarat perasaan khusus, jadi kayak kondisi karakteristik emosinya. Terus kemampuan rohaniah. Nah, kemampuan rohaniah ini berhubungan dengan misalnya dengan kecepatan belajar atau kemampuan berhubungan dengan panca indera termasuk penglihatan, pembauan. Nah, misalnya kalau kemampuan rohaniah itu eh, dalam peracik parfum itu pegawai peracik karyawan yang bekerja di toko parfum kan biasanya diharuskan atau minimal bisa membedakan beberapa jenis biang aroma. Nah, itu masuk ke dalam kemampuan rohaniah. Terus syarat-syarat kebudayaan khusus, nah ini bisa berkaitan tentang budaya, misalnya seperti pengetahuan tentang bahasa, ilmu pengetahuan tentang budaya lokal. Nah, ini biasanya syarat kebudayaan khusus ini berkaitan erat dengan guide sih, maksudnya kayak tour guide kayak gitu. Terus syarat pengalaman atau keahlian. Nah, biasanya itu dalam pekerjaan itu minimal berpengalaman, misalnya di bidang kasir dibutuhkan kasir berpengalaman 1 tahun bekerja. Nah, itu bisa masuk ke dalam uraian jabatan ini. Yang terakhir adalah sifat dan karakteristik kepribadian, misalnya membutuhkan pribadi yang ramah, komunikatif. Nah, itu bisa masuk ke sini. Nah, yang ini masuk ke bagian selanjutnya itu ada susunan uraian jabatan. Nah, susunan uraian jabatan ini menurut Edwin itu setidaknya ada 9 apa ya unsur yang menyusun. Yang pertama itu pengenalan jabatan. Pengenalan jabatan ini ya pengertian umum mengenai jabatan tersebut. Terus yang kedua itu ikhtisar jabatan. Ini berkaitan untuk memberikan perumusan yang singkat berfaedah mengenai pengenalan tambahan mengenai nama jabatan yang belum cukup jelas gitu. Terus yang kedua memberikan pelayanan suatu ikhtisar guna memperkenalkan para pembaca terhadap pengertian informasi terperinci selanjutnya. Yang ketiga kewajiban dalam jabatan itu berkaitan soal tugas-tugas. Yang empat itu pengawasan dalam jabatan ini dapat bermakna dua ya, dia bertanggung jawab kepada siapa atau dia mempertanggungjawabkan kepada apa gitu loh. Maksudnya dia itu bekerja itu bertanggung jawab kepada atasan. Nah, yang ditanggung jawab itu bawahannya itu sebagai pengawasannya dia gitu. Jadi pengawasannya itu secara dua ya, dia mengawasi diawasi oleh atasan dan dia mengawasi bawahannya gitu. Terus yang kelima tentu masih seputar hubungan antar jabatan, jadi hubungan kerjanya itu kayak gimana, itu disusun di uraian jabatan. Terus berkaitan dengan alat kerja atau alat penunjang pekerjaan, itu misalnya tadi kita manajer gudang, nah itu mesti kalau gudangnya gede, misalnya pabrik itu kan mesti punya forklift, nah itu masuk dalam alat kerja. Terus kondisi kerja gudang itu nanti diuraikan mereka harus kondisi kerjanya itu seperti apa kan. Kalau kita ambil contoh manajer gudang kan berarti berkaitan dengan penyusunan barang-barang. Nah, itu kondisi kerjanya diuraikan. Terus istilah-istilah dalam pekerjaan ini biasanya istilah-istilah yang tidak semua orang mengetahui tapi hanya di lingkungan pekerjaan aja gitu. Yang terakhir komentar-komentar umum. Nah, komentar umum ini biasanya berkaitan dengan catatan-catatan mengenai uraian jabatan gitu. Nah, susunan uraian jabatan ini itu disusun secara deskriptif berdasarkan fakta dan catatan mengenai sebuah jabatan. Nah, catatan-catatan tersebut itu yang menyusun terbentuknya komentar secara umum gitu. Jadi nanti di komentar secara umum itu ada saran-saran mengenai misalnya kesulitan dalam hubungan jabatan. Nah, itu akan dijelaskan di komentar-komentar umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Luluil. Silahkan. Baik, untuk yang kedua yaitu manfaat uraian jabatan. Manfaat uraian jabatan itu diantaranya satu, sebagai panduan kerja. Artinya,
Uraian jabatan merupakan pegangan bagi pegawai atau karyawan yang menduduki suatu jabatan. Uraian jabatan ini merupakan acuan atau rujukan yang setiap saat dapat digunakan. Manfaat yang kedua, sebagai standar atau acuan untuk menilai kinerja karyawan. Saat perusahaan melakukan penilaian jabatan melalui proses evaluasi, maka uraian jabatan ini merupakan informasi yang lengkap tentang pekerjaan yang akan dievaluasi tersebut. Jika uraian jabatan dibuat dengan rapi dan akurat, akan membantu kelancaran evaluasi jabatan. Manfaat yang ketiga, sebagai acuan untuk kompetensi pemegang jabatan. Ini berarti uraian jabatan akan menjadi panduan atau acuan untuk menentukan pengetahuan apa saja, keahlian atau keterampilan seperti apa yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dalam proses evaluasi, uraian jabatan berguna untuk penilaian apakah karyawan sudah memenuhi persyaratan jabatan yang telah ditetapkan atau belum. Manfaat yang kelima, untuk dasar bagi audit organisasi dan tata kerja. Artinya, uraian jabatan dapat digunakan sebagai peninjauan ulang struktur organisasi. Dengan mempelajari uraian jabatan yang ada, seorang ahli dalam perencanaan struktur organisasi ini akan lebih mendalam tentang kemungkinan melakukan efisiensi dalam organisasi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dani. Silahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang poin B, tentang persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan itu adalah menitik beratkan pada syarat-syarat mengenai orangnya yang diperlukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik. Menurut R. Wayne Moody and Robert M. Neo, 1993, persyaratan jabatan adalah suatu dokumen yang berisi syarat-syarat minimum yang dapat diterima yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Terus, syarat-syarat dalam persyaratan jabatan menurut Dale Yoder 1950 meliputi jenis kelamin, usia, kecakapan, pelatihan, pengalaman, kekuatan fisik seperti kaki, lengan, punggung, dan tidak cacat, harus memiliki kemampuan khusus seperti kecerdasan, ingatan, penginderaan, perasaan, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perabaan. Dan harus memiliki syarat-syarat khusus seperti keseimbangan, perangai, tinjauan, dan keluar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Restu Azani Mukaromah. Susunan persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan itu biasanya disusun dengan sangat sederhana. Apabila persyaratan jabatan itu dibuat terpisah dari uraian jabatan, maka persyaratan jabatan itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama, identifikasi jabatan dan syarat-syarat mengenai orangnya. Persyaratan yang sering dicantumkan adalah syarat pendidikan dan pengalaman. Persyaratan-persyaratan jabatan lainnya ialah usia, jenis kelamin, kekuatan, ketangkasan, atau kecekatan. Untuk jelasnya, berikut ini contoh mengenai persyaratan jabatan. Selanjutnya, dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dalam persyaratan jabatan itu juga dicantumkan ikhtisar jabatan. Pencantuman ikhtisar jabatan ini gunanya hanya sebagai penjelasan dari persyaratan jabatan. Orang yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan suatu jabatan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam persyaratan jabatan tersebut. Selanjutnya, kegunaan persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan banyak dipergunakan sebagai dasar untuk pencarian calon pegawai, penempatan, pemindahan, dan kenaikan jabatan. Akibatnya ialah bahwa persyaratan jabatan itu sambil mencatat banyak fakta yang sama dengan uraian jabatan.
menghasilkan syarat-syarat khusus yang diperlukan oleh pemegang jabatan. Lain daripada itu, persyaratan jabatan biasanya ditulis dengan gaya bahasa yang singkat. Baik, demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Terima kasih dan salam dan bahagia.